Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham SLIS ya atau Gaya Abadi Sempurna TBK untuk performance kuartal 2 2023. Hari ini tanggal 24 September 2023, hari Minggu. Hari Jumat lalu ini harganya 107 ya teman-teman, atau naik 1 poin. Ada corporate action, itu adalah Uaran. Nanti kita akan update di slide berikutnya ya. Untuk harga sahamnya sendiri cukup menarik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini turunnya 3 tahun yang lalu turunnya cukup dalam ya, 97,84%. 1 tahun 6 bulan, 3 tahun 1 bulan, bahkan 1 minggu yang lalu masih negatif, year to date juga negatif ya. Harga tertinggi setahun terakhir ini 488 dan terendahnya ada di 89. Jadi ini sedang mendekati di harga terendahnya, meskipun sudah mulai rebound ya. Kalau kita lihat ini menarik ya, berarti hampir 100% semua floating minus, kecuali kalau teman-teman belinya pas di bawah harga 107 ya. Oke, nanti seperti biasa kita akan bahas saham SLIS ini dari 4 analisa. Kita akan cek ini perusahaan apa, kok bisa harga sahamnya turun drastis seperti itu. Kemudian kita akan cek kinerjanya secara umum seperti apa, kok bisa dibanting seperti ini harganya. Kemudian nanti kita akan cek dari seasonality, biasanya bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun, kemudian dari bandarmologinya, peta kepemilikan dan perpindahan sahamnya setahun terakhir, dan terakhir dari technical kira-kira akan kemana arah harga sahamnya. Oke, ini sebelumnya saya akan mulai ya. Saya penasaran kenapa bisa turunnya sejauh itu ya. Jadi saya cek chart bulanannya, dan ini harganya pernah menyentuh 14.000 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pas beli di pucuk sini ya udah selesai ya, uangnya hilang semua. Nah, apakah akan berpotensi naik lagi ke sini ya? Nanti coba kita akan bahas di video ini. Oke, ini adalah corporate action-nya, tidak SLIS Uaran karena dia ada right issue ya, ngeluarin Uaran. Kalau kita lihat harga Uarannya 12 ya, naik 11 selama 5 tahun terakhir. Kemudian exercise price-nya 600 ya teman-teman ya. Jadi ini mahal ya teman-teman ya. Mestinya Uarannya nggak menarik untuk ditukar ke saham induk. Jadi Uarannya mestinya hanya untuk ditradingkan saja. Oke, ini adalah company background-nya. Jadi SLIS ini atau Gaya Abadi Sempurna ini sudah berdiri sejak 96 ya. Bidangnya adalah perdagangan komponen elektronik dan komponen sepeda. Ya, punya anak usaha yang membangun merek unggulan yaitu SLIS ya. SLIS ini sepeda listrik sekarang ya. Kemudian ada perusahaan anak penyedia dan penjualan kendaraan ramah lingkungan dengan sumber daya energi listrik ya, untuk kipas angin, tusuk kontak, ada tusuk kontak, stok kontak ini teman-teman, saklar listrik, ada perlengkapan rumah tangga lainnya, dispenser, rice cooker, rice box, kursi roda lipat dan bola lampu, komponen elektronik, sepeda listrik dan lain-lain. Jadi produknya ini sudah dapat SNI dengan merek yang paling dikenal adalah Juara. Jadi dia punya merek usaha dua, Juara dan SLIS. Juara ini lebih ke komponen elektronik ya, kemudian SLIS ini ke sepeda listriknya. Ini IPO-nya baru 2019 ya kan. Kalau kita lihat IPO price-nya 115. Jadi harga saat ini kalau kita teman-teman hold ya, sisanya 93,04 ya, masih selamat lah ya kalau dari IPO masih hold sampai saat ini. Tapi rasanya sih mustahil ya teman-teman ya, mustahil ada yang bisa tahan kalau misalnya harganya sempat naik ke 14.000 dan tidak jual. Oke, ini right issue di tahun Juli 2023 ya teman-teman ya, dengan rasio 1:1. Oke, ini adalah produk-produknya, Emoped ya, sepeda motor kecil yang dirancang untuk menyediakan transportasi yang sederhana, murah, dan tidak memerlukan izin. Jadi ini nggak perlu plat nomor mungkin ya. Kemudian ada ya sepeda listrik ya, e-bike. Kemudian ada e-motor, ini motor listrik teman-teman ya. Tentu saja ini harus ada platnya. Kemudian ada personal mobility device, ini untuk satu orang aja ya, bisa ditumpangi satu orang aja. Kemudian ada special purpose vehicle ya, ini untuk wisata, terus ini mungkin di golf gitu ya. Ada buat jualan juga nih, Pajasera ya, ada kargo juga ya, kira-kira seperti itu. Ada aksesoris juga, kemudian ada sepeda angin. Ini untuk merek yang SLIS ya, kemudian yang merek Juara 1, Juara 001, Juara 002, lampu ya, Juara Cool 2U, Juara LED ya, dia juga ada pabrik lampu Juara. Nah, kalau kita lihat ya, ini perusahaan dapat uangnya dari mana? Ternyata
di luar dugaan bukan dari sepeda listrik tapi dari komponen elektronik teman-teman ya. Jadi karena lebih dikenal sebagai sepeda listrik, ini malah lebih besar komponen elektroniknya dibanding sepeda listriknya. Untuk pihak berrelasinya nih tidak terlalu dominan, hanya 24 miliar ya dibandingkan pihak ketiganya yang tinggi. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerja secara umum. Kalau kita lihat ya, total pendapatannya dari awal sampai terakhir 2022, ini saya bahas tahunannya dulu. Itu pendapatannya sih rata-rata naik ya teman-teman ya. Namun kalau kita nanti bandingkan dengan annualized 2023 ini cenderung flat ya. Jadi sejak 2019 ini sebenarnya flat ya. Cuman berawal dari 2018 jadi kelihatan naik aja. Namun saya simpulkan ini sebenarnya sedang flat ya karena lebih panjang flatnya daripada naiknya. Untuk laba kotornya ini juga sama ya, laba usahanya ini cenderung naik ya, laba bersihnya cenderung naik juga sampai tahun 2022 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ini cukup stabil ya teman-teman ya. Beban pokok penjualan cukup stabil, beban usahanya cukup stabil. Kalau kita lihat laba bersihnya namun kecil ya. Laba bersihnya single digit teman-teman ya, jadi di bawah 10%. Makanya saya juga heran ya kenapa dulu harganya bisa sampai tinggi sekali, apa yang menyebabkan orang bisa membeli saham ini di atas ya, tertarik dengan saham ini ya. Nah, kalau kita lihat update di 2023 ini, kuartal 2 justru turun, pendapatannya turun nih teman-teman ya. Laba kotornya itu juga turun lebih drastis lagi, laba usahanya lebih drastis, laba bersihnya apalagi. Ya, kuartal 2. Kalau kita lihat ya secara detail nominal, pendapatannya turun dari 119 ke 103. Ya, laba kotornya juga turun, akhirnya ikut turun, laba usahanya turunnya lebih dalam lagi, dan laba bersihnya turunnya 63,6%. Kalau kita gabungan dengan kuartal 1 atau 1 semester, ini juga masih turun, jadi kuartal 1 ternyata juga nggak menolong teman-teman ya. Minus 8,5%, laba kotor juga minus 16,2%, laba usahanya minus 28,9%, dan laba bersihnya minus 32,6%. Jadi ini masih turun kinerjanya, turunnya memang betul-betul karena pendapatannya turun, karena tadi kalau kita lihat struktur pendapatannya cukup stabil ya. Jadi semakin besar atau semakin kecil pendapatan ya akan menentukan naik atau turunnya laba bersih. Nah, sekarang kita akan lihat dari valuasinya ya. Pada saat video ini dibuat itu valuasinya dari 1,03 PBV dan PE ratio-nya dari 13 untuk annualize. Ya, kalau kita lihat di sini ini belum saya update ya grafiknya ya. Price to book value-nya harusnya di sini ya teman-teman, ini garis merahnya saya lupa update ya. Biasanya dari kisaran sini ya teman-teman ya, masih di bawah sekali ya. Dulu yang saya heran kenapa dulu bisa segini ya. Yang saya heran tuh yang justru malah yang dulu ya. Kalau yang sekarang sih oke ya, wajar-wajar aja. PE ratio-nya juga sama ya. PE ratio sampai setinggi ini, dan nggak tahu kenapa ada yang beli gitu ya pertanyaannya ya. Apa yang menyebabkan mereka membelinya? Oke, ROE ya 14,57%, sebenarnya cukup tinggi ROE-nya teman-teman ya. Kita bayarnya di PBV 1,03 untuk harga saat ini, sehingga earning yield 14,13. Jadi ini masih di range harga wajarnya ya. Harga wajarnya dari 10 sampai 15% earning yield itu ada di PBV 0,97 sampai 1,46. Sehingga kalau kita konversi ke harga itu kira-kira ya harga wajarnya di 100 sampai 152. Jadi saat ini itu sedang ada di kisaran harga wajarnya teman-teman ya. Untuk dividen sendiri ini baru satu kali bagian dividen tahun 2020, itu pun kecil sekali, hanya 0,01%. Ya jelas saja ya, waktu itu harganya sangat mahal. Nanti kita lihat PBV dan PER-nya ya. Kalau kita lihat EPS-nya juga sebenarnya oke ya, kalau kita lihat secara EPS ya. 21 ya. Ini 10 pun nanti PER-nya berarti kira-kira dengan harga sekarang ya 10 kali gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya masih oke di harga saat ini ya. Kalau teman-teman belinya pada saat harganya tinggi selangit sebelumnya ya ya susah ya kalau itu dibilang ya. Dasarnya untuk membeli apa kan harus dipertanyakan kembali, misalnya membeli ya pada saat itu. Kalau kita lihat quick ratio-nya ini sebenarnya sehat ya, perusahaannya sehat. Bahkan ini saat ini cenderung over ya, ini over sekali ya. Karena ratio juga sehat, debt to equity ratio juga sehat ya. Secara finansial sebenarnya sehat teman-teman ya. Untuk seasonality kalau kita lihat ya, ini sempat naik 2100% 2019 ya sejak IPO. Habis itu 2020 naik tipis, habis itu turun terus ya, 2001 sampai 2023 ini masih turun terus teman-teman ya. Untuk seasonality ya ini sudah datanya belum cukup lengkap. Potensi naik di November dan Desember itu pun hanya 50% ya. Yang paling tinggi ada di bulan Mei ya teman-teman ya. Dan terakhir pun 2023 masih negatif Mei. Cukup dalam negatifnya.
Nah, sekarang kita akan cek dari sisi bandarmologinya ya. Ini pengendalinya PT Swiss Investama Indonesia, ada Joa Qinghua. Ini komisaris kalau nggak salah ya. Kemudian ada masyarakat non warga atau Skriplusnya ini 1,138. Ya, 1,138. Ada udah ya 1138 ya. Padahal kalau kita lihat lembar saham di bulan Agustus itu sudah lebih besar daripada 1138 ya. Nah, mungkin ada penambahan dari konversi waran teman-teman ya, atau right issue ya. Oke, ini untuk partisipasi investor asing juga kecil, jadi kita bisa abaikan saja. Kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya naik sangat signifikan dari Agustus tahun lalu ke Agustus saat ini ya, meskipun kalau sudah dari September ya sudah normal ya. Jadi kenaikannya ini memang di bulan Agustus tahun lalu dari 1.400 menjadi 19.000 ya, dan rata-ratanya pemegangnya sebenarnya dari dulu ya seginian 5 jutaan, ini pernah turun 3 jutaan, 2 juta, 3 juta ya, naik lagi ya. Jadi dari ini naik 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat, ininya turun teman-teman ya. Dari ke September ini turun rata-ratanya. Ya, berarti yang masuk yang kecil-kecil, investor retail lokal mulai tertarik masuk saham ini. Ya, kemudian ini tambah ke sini tambah kalau kita lihat ya, kalau dari September ya, sebenarnya ini jumlah holdernya nggak berkurang. Ya, jumlah holdernya sejak September ya teman-teman ya. Jumlah holdernya nggak berkurang, namun lembar sahamnya bertambah. Berarti saya boleh simpulkan ya bahwa ini banyak yang averaging down di saham Swiss. Ya, nggak tahu nih teman-teman kalau memang pegang saham Swiss apakah betul teman-teman termasuk salah satu yang averaging down. Tapi kalau dilihat dari datanya ini mestinya iya ya. Nah, kalau kita tadi saya hitung ya dari Agustus ke Agustus ini itu ada penambahan 7.571 orang investor baru dengan rata-rata value-nya masuk 8 juta. Jadi lebih tinggi ya, 8 juta. Ini dengan asumsi harga saat ini ya. Kalau harga belinya di sini kan saya nggak ngerti harga belinya berapa. Jadi saya menghitungnya dengan asumsi harganya harga saat ini teman-teman ya. Oke, jadi ini banyak yang averaging down di Swiss ya. Menurut data ini, menurut analisa saya berdasarkan data ini ya, saya revisi. Oke, ini adalah komposisi pemegang sahamnya secara detail dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Kalau kita lihat tadi memang ada penambahan saham 463, ini ada right issue ya, dan mungkin ada yang konversi ke waran juga nggak ngerti juga, konversi waran ke induknya juga nggak ngerti ya, saya nggak cek lebih detail. Ya, kalau kita cek di sini terlihat jelas kepemilikan corporate 2,4 ya, di sini sahamnya 2,4, di sini 2,4. Jadi semuanya ini sudah scriptless teman-teman. Jadi pengendali sudah bisa jualan barang di sini ya. Lokal corporate ini jualan barang terus, yang beli siapa? Yang beli paling besar investor retail lokal. Kemudian ini ada investor retail asing teman-teman ya. Ini 2 bulan terakhir ikut membeli saham ini ya. Wah, ini investor retail asing malah dapat harganya di 2 bulan terakhir ini, berarti harganya harga wajar teman-teman ya. Ini yang parah ini ya, belinya harganya harga tinggi nih teman-teman ya. Nah, di sini ya. Ya, jadi ini investor asing mengumpulkan di harga wajar ya. Jadi ini mulai masuk, namun ini sedang terjadi distribusi besar-besaran teman-teman ya. Oke, untuk 1 sampai hari ini ya 22 harusnya ya, terakhir hari Jumat 22 ini terlihat juga dari bandarmologi sedang terlihat distribusi, sedang buang barang, harganya masih turun lagi, turun dinaikin, turunin lagi, turun dinaikin lagi. Jadi ini patternnya sedang distribusi ya. Dari banda detektor juga big distribution. Kemudian dari broker summary juga terlihat ada big distribusi ya teman-teman ya. Jadi ini sedang distribusi juga dari September ini ya. Nah, ini adalah analisa teknikalnya, terlihat sedang downtrend ya, downtrend berkepanjangan, bahkan ini sudah jauh di bawah garis MA50. Transaksinya juga nggak begitu liquid, hanya 809 juta per hari. Kalau kita lihat di sini harganya kira-kira akan kemana ya? Apakah akan balik lagi ke 14.000? Rasanya kalau saya boleh bilang sih nggak mungkin ya teman-teman ya. Tadi coba kita cek dari sisi kepemilikan retail aja sudah 46%. Plus investor retail asing berarti sudah di atas 50% teman-teman ya. Sudah di atas 50% ini dimiliki oleh investor retail. Jadi nggak mungkin sekali kalau harganya
balik ke 14.000 lagi ya. Menurut pendapat saya, menurut analisa saya nggak mungkin ya. Bahkan untuk naik aja di atas harga wajar mungkin sudah hebat sekali. Ya, oke, ini 107 ya. Kira-kira arah harga sahamnya akan kemana? Ya, kalau ini masih lanjut distribusi lagi ya, pastinya akan turun ya. Nanti dinaikin lagi ya, memberi harapan lagi, averaging down lagi ya, turun lagi, averaging down lagi, dikasih harapan lagi, averaging down lagi. Ya kira-kira seperti itu. Apakah bakal sampai 50? Ya, ini ada potensi ke sana kalau penambahan investor retail lokalnya terus bertambah ya. Ada potensi ke 50 teman-teman ya. Jadi ini menurut analisa saya teman-teman, kecuali nanti ada katalis yang sangat positif dari fundamental ya, tiba-tiba labanya naik berapa kali lipat itu ya, kemudian mau bagian dividen jumbo, itu bisa saja ya menjadi sentimen positif. Tapi buat apa? Rasanya nggak mungkin ya membagikan dividen jumbo, karena kepemilikan pengendali sudah lebih kecil daripada kepemilikan investor retail lokal. Kira-kira seperti itu. Terakhir di sahamnya teman-teman ya, untuk fundamental kinerja jangka panjang tadi saya simpulkan flat ya, digabung dengan annualized 2023 selama 6 tahun, kinerja jangka pendeknya sedang turun, valuasi masih wajar, tidak rutin bagi dividen, seasonality potensi naik ada di November dan Desember, itu pun hanya 50%. Bandar Meloki ini sedang distribusi besar-besaran ya, baik setahun maupun di bulan September ini. Untuk technical sedang downtrend teman-teman ya. Terakhir, disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham selis. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham selis. Oke, sampai di sini dulu ya analisa saham selis. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.